Hai, to my channel Bayangan Hitam bersama saya Alka Bahit. Oke, di video sebelumnya, mengungkap sisi kelam, menggapai sebuah mimpi, harapan, dan kebahagiaan melalui cahaya, adanya lahir karena cahaya. Sebelum mendengarkan cerita cahaya kita, aku mau mengingatkan kembali nih sama teman-teman bayangan di rumah, mohon dukungannya kalau suka sama video ini. Dengan cara subscribe, tekan tombol like, tulis kolom komentar, dan share videonya agar bayangan teman lainnya juga bisa melihat video ini. Bayangan hitam. Ini dia Hayat kita. Hai. Baik Mbak, apa kabar? Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Jadi aku manggilnya Mbak atau Empok nih. Karena kan udah lama di Bekasi ya kan. Jadi biarpun lama di Bekasi tapi tetap lah ya daerahku daerah Jawa. Jadi Mbak. Ember. Oke, baik Mbak. Banyak banget kawan-kawan nanyain sama aku. Sebenarnya nama Kenti Wulandari itu. Kok ketawa? Ada yang aneh kah? Ya karena mungkin di kebanyakan kawan-kawan transpuan, Kenti itu kan identik dengan alat kelamin laki-laki gitu ya kan. Biasanya disebutnya dengan Kenti. Nah enggak, sebenarnya yang mau aku tanyakan itu, apakah nama Kenti digunakan sebagai nama sehari-hari sosial atau hanya digunakan sebagai nama panggung? Itu nama Kenti itu sebenarnya aku punya filosofis tersendiri ya. Nama itu memang aku pakai di kehidupanku sehari-hari karena aku berpikirnya itu apalagi untuk teman-teman komunitas ya, kayaknya tuh apa sih, aku beranggapan tuh lebih gampang diingat gitu ya di saat ketemu aku di berikutnya gitu. Nama Kenti itu dulu sebelum aku bergabung dengan teman-teman komunitas, belum tahu istilah-istilah begitu gitu ya. Ada salah satu temanku itu, dia cis perempuan, namanya memang Kenti gitu. Terus pada saat 2010 aku merantau, terus akhirnya ketemu sama teman-teman komunitas tuh kok suka nyebutin Kenti gitu ya, yang berarti itu gitu. Akhirnya kok kayaknya aku kalau misalkan pakai nama itu kayaknya cocok gitu ya kan? Iya, cocok gitu ya. Terus itu sih tujuanku sebenarnya lebih gampang diingat sama orang ya gitu. Apalagi dengan teman-teman komunitas berarti si Kenti ya, si Kenti gitu. Gitu sih. Mungkin ya aku sih tidak pengen merubah mindset ke teman-teman yang kenapa sih harus dikonotasikan ke arah itu gitu kan. Cuman ya aku sih tujuannya biar lebih gampang diingat aja sama orang. Jadi Kenti menggunakan nama Kenti agar kawan-kawan atau orang tuh lebih mudah diingat gitu ya. Ya, aku mau nanya, kan di profil kemarin itu ada Mbak Kenti tuh jadi pengurus ibu-ibu PKK. Nah, yang mau aku tanyain tuh yang pertama, seberapa penting sih menurut Mbak Kenti membangun keterdekatan terhadap warga sekitar? Terus bagaimana prosesnya kok Mbak Kenti bisa tiba-tiba menjadi salah satu pengurus dari ibu-ibu PKK? Ngebangun kedekatannya sih butuh proses sebenarnya ya. Apalagi di awal aku pindah di komplek ini tuh, jujur aku agak khawatir dengan di saat aku bersosialisasi dengan masyarakat itu. Karena aku tidak pernah tahu nih dengan genderku sekarang ini, masyarakat ini bisa menerima nggak sih gitu. Awalnya aku ada rasa kekhawatiran. Cuman seiring berjalannya waktu, mungkin kayak dulu tuh pernah berawalnya tuh dari apa sih? Dari salah satu LBH API itu tuh pengen mewawancarai dari RT terus sama tokoh masyarakat yang lain. Nah, pada saat itu sekretaris RT-nya itu akhirnya terlibat di wawancara itu. Nah, dari situ dan sebenarnya warga itu sebenarnya sudah tahu siapa aku gitu. Oh, ternyata ada salah satu transpuan yang memang tinggal di lingkungan RT sini gitu. Dan mereka mungkin melihatnya aku tuh yang punya pekerjaan sosial gitu ya, di NGO gitu. Mereka jadi nggak berpikir
mungkin sejauh ini kan masyarakat masih menstigma banget ya untuk teman-teman komunitas kita. Nah, mungkin mereka tuh melihatnya, oh kok ada ya teman transpuan yang ternyata tidak seperti yang pernah mereka lihat gitu. Kayak pada waktu itu Bapak Sekretaris itu meminta untuk pembentukan PKK. Itu tercetus itu setelah dari orang LBH itu datang ke sini, tanya sama beliau, terus ada nggak sih kegiatan ibu-ibu PKK gitu. Nah pada waktu itu tuh belum terbentuk, terus sampai akhirnya Bapak Sekretaris RT ini terus meminta aku untuk ikut bergabung. Awalnya jujur ada rasa kekhawatiran karena nggak semua warga itu tahu siapa aku gitu. Mungkin beberapa yang apa sih suaminya suka ngikut ronda gitu. Mungkin mereka sudah mendengar ceritaku, tapi bagi ibunya kan nggak semuanya. Dan akhirnya yaudahlah, aku mencoba untuk bersosialisasi lagi sama masyarakat, lebih mendekatkan diriku ke masyarakat, dan alhamdulillah penerimaan dari warga tuh cukup bagus. Sampai akhirnya pada waktu itu juga pada saat pemilihan ketua PKK itu justru ibu-ibu tuh awalnya tuh meminta malah aku yang untuk menjadi ketua. Cuman aku berpikir lagi, takutnya ada pendanaan atau memang yang membutuhkan dengan identitas, karena kan pasti PKK lebih cenderung ke cis perempuan ya. Betul. Nah, aku ada kekhawatiran di saat nanti misalkan ada pengajuan mungkin dari dana desa atau dari dana manapun gitu, yang harusnya bisa diserap, itu malah menjadi kendala di saat lah kok kenapa kok ketua PKK-nya bukan cis perempuan gitu. Akhirnya aku meminta untuk di posisi yang lain deh, yang penting jangan menjadi ketua. Nah pada saat itu ya mau nggak mau aku harus open statusku dan tidak ada masalah dengan justru ibu-ibu tuh kaget ya, hah serius? Jadi sekarang ibu-ibu semua itu udah tahu gitu secara identitas Mbak Kenti. Kalau di pengurus tahu, tapi di anggotanya itu tidak semuanya tahu. Nggak semuanya tahu. Dan mereka pun juga kayaknya sih tidak mempermasalahkan itu gitu ya. Mungkin melihatnya ya itu seorang ibu-ibu punya kerjaan gitu. Mungkin mikirnya gitu sih. Nah, seberapa penting menurut Mbak Kenti? Tadi kan Mbak Kenti bilang bahwa Mbak Kenti itu membangun keterikatan bersama masyarakat. Akhirnya mencoba untuk membangun keterikatan. Nah, seberapa penting sih bagi seorang Mbak Kenti membangun keterikatan terhadap warga sekitar tempat tinggal Mbak Kenti? Atau mungkin teman-teman bayangan di rumah juga akhirnya bisa belajar gitu. Bagaimana sih membangun keterikatan dengan rumah atau dengan masyarakat sekitar, karena ternyata punya poin-poin penting ya sebagai komunitas atau sebagai transpuan gitu ya, menjalin keterikatan, karena support terdekat kita ketika ada apa-apa itu pasti tetangga sebelah gitu. Gimana? Menurutku sih penting ya, karena apalagi aku di sini hidup sendirian, aku jauh dari keluarga gitu. Dan teman-temanku pun juga jauh dari aku gitu, yang memang circleku gitu ya, itu jauh ya, seperti tadi Tajeng bilang, di saat kita membutuhkan bantuan pasti kita yang utama pasti tetangga dulu gitu ya. Sebenarnya itu sih yang menjadi poin gitu ya, karena aku nggak bisa hidup sendiri nih, mau nggak ya aku butuh orang lain gitu. Itu sih sebenarnya. Itu yang menjadi ya kenapa akhirnya membangun keterikatan bersama warga, karena mungkin juga sebagai salah satu masyarakat yang termarginalkan, kalau ada apa-apa, kalau kita nggak membangun keterikatan bersama warga sekitar, kalau ada apa-apa sama kita, karena kita kan gampang banget isunya digoreng gitu ya. Jadi kalau misalkan kita yang nggak punya support atau dukungan dari sekitar, takutnya kita apalagi sekarang ini kan zaman-zaman yang gampang dipersekusi gitu ya kan. Oke, aku ngelihat juga nih Mbak Kenti kan sebenarnya manggung dari
2003 kalau nggak salah aku dengar Mm-mm. gitu ya dari profilnya. Sampai saat ini masih manggung, betul. Nah, yang mau aku tanyakan, pengalaman mengenakan atau nggak mengenakan sebagai seorang Kenty Wulandari ketika manggung apa sih? Apa apa namanya, akhirnya banyak juga situasi-situasi yang melecehkan gitu karena misalkan secara identitas atau secara apa ya, biduan kan konotasinya sudah negatif ya kan, apalagi dengan istilah Mbak Kenty yang seorang transpuan itu juga menambah apa ya, layer itu enggak sih gitu. Aku dan tahu suka dukanya. Suka dukanya pasti banyak ya yang udah aku lalui lah, karena aku manggung udah cukup lama sih. Gak dibayar pernah, terus dibayar cuman separoh yang dari Perjanjian. perjanjian juga pernah. Terus apa sih itu dukanya ya? Kalau ke pelecehan ya, Ada nggak? sejauh aku nyanyi sih sebenarnya Nggak ada. nggak ada sih. Ya namanya orang memang sudah, tadi yang Teteh bilang image seorang biduan itu kan konotasinya negatif gitu ya. Ya sebenarnya pintar-pintar kita sih kalau cuman sebatas orang nyawer gitu tanpa menyentuh anggota tubuh yang sensitif, menurutku aku masih bisa mentoleransi itu ya. Dan sejauh ini sih nggak pernah ada yang melakukan pelecehan di atas, baik di atas panggung atau setelah aku turun panggung pun itu enggak. Terus senangnya ya aku bisa menyalurkan Bakat. Kalau hobi ya sebenarnya. Bakat mungkin ya, mungkin bakat, tapi aku sih lebih ke hobi ya. Karena di saat orang kasih job itu, satu dapat upah gitu, terus bisa ketemu teman-teman baru dengan berbagai macam suku gitu kan. Terus ya intinya senang aja lah. Senangnya dapat pengalaman baru. Iya, aku mau tahu nih Mbak Kenty, kan kalau ngomongin di dunia hiburan, dunia entertainment gitu ya, banyak banget kawan-kawan komunitas, khususnya kawan-kawan transpuan atau yang diidentikan secara peran itu adalah waria gitu ya, itu kan selalu dijadikan kayak penghibur atau badut-badutan gitu ya, lelucon, bukan sebagai skill atau kemampuan bagaimana dia bisa melakukan entertainment, pekerjaannya, komedinya untuk sebuah pertunjukan, tapi memang dilibatkan sebagai ajang untuk apa namanya, konyol-konyolan gitu. Nah, tanggapan Mbak Kenty dengan situasi itu, atau pernah nggak sih dalam perjalanan Mbak Kenty menyanyi itu mendapatkan situasi seperti itu? Kayaknya buat ini banget ya guys, apa namanya, kaku banget ya. Oke, nah itulah. Terus iya sih nggak sesuai yang gue tonton ya. Gue yang kaku. Gue yang kaku. Enggak sih. Kalau gue ngerasa, karena mungkin bagi yang nggak tahu pun orang pasti bakalan ngiranya juga gue tuh pewong gitu. Jadi nggak ada yang, ataupun misalkan mungkin dia agak curi gitu, ini kok pewong kayak congsi gitu ya. Tapi enggak, yang akhirnya tuh enggak jadi untuk bahan lelucon tuh enggak. Kalau aku merasa ya leluconnya sama kayak teman-teman biduan yang lain gitu, enggak sampai yang yang tadi dibilang banyak teman-teman waria yang akhirnya di panggung itu memang hanya sebagai lelucon gitu ya. Enggak pernah. Tapi kalau misalkan memang banyak teman-temanku yang kayak gitu, tapi ya balik lagi ya, mungkin memang dia bakatnya untuk menghibur dengan cara lawakan atau mungkin dengan cara yang semakin seneng nih bencong dibully gitu kan. Buat bahan tertawaan, buat olok-olokan gitu. Aku pun tidak pernah yang ya monggo, kalau memang dia nyaman dengan seperti itu ya silahkan gitu. Tapi kalau untuk pribadiku sih
aku nggak 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 kayak gitu ya, yang sampai harus menjadi benar-benar yang aku menjadi Chong yang harus melawak dengan lawakan Chong gitu. Karena menurutku akhirnya malah orang beranggapan ya bencong kan buat bahan hiburan. Ya. Nah, ada nggak sih pesan untuk kawan-kawan di rumah terkait yang tadi bencong untuk apa namanya hiburan gitu? Ada nggak sih yang ingin disampaikan? Mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kawan-kawan di rumah ketika ingin mengundang atau melibatkan kawan-kawan transpuan atau kawan-kawan yang memang punya skill di situ untuk menghibur, tapi memang akhirnya tidak menjadikan sebuah apa ya image yang konotasinya kurang baik. Ya, aku sih nggak apa ya. Monggo lah kalau misalkan memang mau menghibur dengan cara lawakan untuk teman-teman komunitas silahkan, tapi apa ya, lawakannya ini jangan yang akhirnya memperburuk stigma ya. Hanya kan orang jadi mikirnya ya udahlah bencong kan cuma buat lawakan gitu. Mungkin bisa kali lawakan yang memberikan manfaat lah. Sekarang kan banyak tuh teman-teman trans yang akhirnya apa ilmunya ternyata tuh juga pintar gitu loh. Jadi mereka menghibur tapi bisa memberikan edukasi-edukasi yang baik buat penontonnya gitu. Nah, kan sekarang tuh kalau ngomongin di dunia entertainment nih, Bu ya, Mbak ya. Ngomong di dunia entertainment nih, kan sekarang banyak banget larangan-larangan yang kawan-kawan transpuan atau yang identitasnya kenegaraan itu laki-laki terus dia berpenampilan secara feminim, itu kan banyak banget larangan-larangannya ya. Nah, sepengalaman Mbak Kenti atau menurut Mbak Kenti itu menjadi keterbatasan untuk karir Mbak Kenti seorang penyanyi nggak? Mungkin kalau aku masuk di dunia entertainment yang mungkin lebih jauh lagi, mungkin itu akan berpengaruh. Cuman karena aku menyadari lah ya, aku cuman penyanyi kampung ibaratnya kan cuman dari panggung hajatan ke hajatan. Tapi kan Inul juga berawal dari penyanyi panggung ya. Maksudku nggak ada penyanyi kampung punya nggak ada menurutku. Tapi memang perjalanan proses karir orang kan dia nggak pernah tahu. Termasuk kayak Mbak Inul sekarang yang sudah sangat legenda istilah kasarnya gitu ya. Ya kan kita nggak pernah tahu rezeki ya Mbak ya gitu. Kali aja Mbak Kenti bisa menjadi Mbak Kenti gitu ya kan di panggung The Academy kita kan nggak pernah tahu. Gitu. Nah maksudku apa akhirnya menjadi keputusasaan kayak ya udahlah menyanyi. Aku sih melihatnya kan jadi akhirnya gini. Ya udahlah kita sadar diri aja. Gue mah cuman hobi aja, gak usah berangan-angan sampai. Gak usah berangan-angan. Padahal ketika lo punya mimpi, istilahnya kan mimpi lo harus ditaruh paling tinggi gitu ya. Bagaimana lo bisa menggapai itu mimpi lo gitu. Tapi karena ada ini kan akhirnya seolah-olah kawan-kawan transpuan ini tuh kayak udah deh gak usah lo punya mimpi gitu kan. Gak usah lo punya mimpi, gak usah lo punya harapan, udah batasan lo tuh cuma sampai di sini. Kalaupun lo bisa ada di situ, itu harusnya bersyukur. Gak usah muluk-muluk gitu ya. Gak usah muluk-muluk gitu. Nah, gitu maksudku. Iya, pasti ngerasa ruang lingkupnya akhirnya kita jadi lebih sempit. Kita karena ada pembatasan-pembatasan itu kita susah untuk berekspresi. Ya mikirnya pun juga akhirnya kan gimana ya aku bisa untuk mencapai ke paling atas dari impianku itu. Butuh proses sih. Butuh proses ya. Ya mudah-mudahan sih apa ya? Komnas apa itu berarti? Lembaga penyiaran. Komisi penyiaran ya. Mungkin jangan terlalu membatasi untuk kita bebas berekspresi lah ya, karena yang penting selagi masih mungkin ada batasan, tapi kayaknya kok yang transpuan tuh nggak boleh masuk TV gitu, nggak boleh harus tenar gitu. Paling kan ya teman-teman trans
yang punya kayak dirimu punya channel YouTube ya paling punya channel YouTube sendiri gitu kan. Kalau yang harus bisa sampai ke TV gitu ya, tuh kayaknya kok susah karena yaitu batasan-batasan yang diciptakan sama manusia itu gitu. Sementara kita kan juga pengen bebas berekspresi itu. Gitu. Mbak Kenti juga selain menjadi pengurus di Ibu-Ibu PKK, Mbak Kenti itu adalah salah satu pendamping gitu ya untuk teman-teman sebaya gitu dalam isu kesehatan. Itu sejak kapan dan kenapa sih mau bergabung di itu ngurusin orang gitu ya kan? Jadi dulu tuh aku merantau ke Bekasi itu kerja di pabrik pada saat 2010 itu. Oh, jadi sempat kerja di pabrik dulu. Dan aku transisinya pun juga masih di pabrik itu. Nah, 2010 aku merantau, aku masih yang tampilan menurutku maskulin lah ya. Aku belum bertransisi itu. Terus 2012 aku mulai tuh transisi karena aku merasa aku lebih nyaman kalau aku jadi transpuan gitu. Akhirnya dari situ mulai yang sebenarnya sih transpuan tidak harus berambut panjang ya, tapi aku lebih nyaman coba manjangin rambut. Awalnya di perusahaan itu sempat pro dan kontra gitu ya, ada yang ya udah sih nggak apa-apa gitu, cuman tetap lah ya namanya orang Indonesia, apalagi HRD-nya gitu kan, laki-laki nggak boleh untuk berambut panjang. Cuman pada saat itu di depan presiden direkturnya sempet rambutku tuh sampai dipegang begini, ini Mister laki-laki tuh berambut panjang. Karena aku berani nyeletuk, Mister kalau aku nggak berambut panjang aku nggak cantik. Nah mungkin si Misternya ini mungkin clear dengan ekspresi gitu. Karena mungkin Misternya orang luar ya. Iya. Karena yang ribet kan emang orang kita. Nah mungkin si Misternya ini udah clear kali ya dengan ekspresi, dengan semuanya lah. Mereka oh ya gitu doang. Terus sampai akhirnya aku mempertahankan dengan yang selagi yang penting aku kerja, jamnya kerja ya aku kerja, aku tidak pernah berbuat asusila, aku nggak pernah berbuat kriminal di perusahaan itu gitu. Aku dulu bagian operator sih. Dan secara kualitas kerja juga bisa diadu istilahnya. Iya. Terus sampai akhirnya aku mulai transisi tuh dengan hormon gitu kan. Sampai akhirnya satu perusahaan itu tuh tahu aku tuh bencong gitu kan. Nah, yang aku senang dari lingkungan itu tuh mereka benar-benar nerima gitu. Dia nggak ada diskriminasi, nggak ada stigma gitu. Ya, aku jamnya kerja gitu. Cuman pada saat itu aku pernah pengen mengajukan, karena kan karena aku masuk itu dengan identitas laki-laki, akhirnya kan tetap bagian pekerjaanku ini ya yang berhubungan dengan karyawan laki-laki gitu. Sampai akhirnya aku meminta, bisa nggak sih aku kayak ibu-ibu yang lain gitu, kayak perempuan yang lain, aku cuma bagian packing gitu. Nggak bisa karena kamu pada saat masuk memang pindah posisi. Iya, pindah posisi gitu. Tapi dari teman-temanku tuh suka, karena mereka udah tahu dengan aku tuh yang lebih feminim gitu ya. Kadang mereka lebih banyak tuh di saat aku mengerjakan pekerjaan yang lebih berat. Penasaran sama lanjutan cerita kita kali ini? Jangan kemana-mana, tapi sebelum itu dibantu subscribe-nya, like, comment, and share kalau suka sama video ini. Bye.